saya Nabila Nurizani dengan NPM 25411092 dari kelas Manajemen 25A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data makroekonomi. Daftar isi yang pertama ada pengertian data makroekonomi, kedua ada produk domestik bruto PDB, 3 ada inflasi, 4 pengangguran, kelima neraca pembayaran, keenam kebijakan fiskal dan moneter. Yang 7 ada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ke-8 ada indikator makro Indonesia terkini. Yang ke-9 ada hubungan antar indikator. 10 ada peran pemerintah dan bank sentral. 11 ada tentang makroekonomi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, pengertian data makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara seluruh, bukan individu. Data makroekonomi mencakup indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara secara agregat, mencerminkan total output pendapatan pengeluaran seluruh pelaku ekonomi. Komprehensif mencakup sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Periodik dikumpulkan secara rutin, bulanan, kuartalan, tahunan oleh PBS dan BI. Next, produk domestik bruto PDB. PDB atau GDP adalah nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu negara secara periode tertentu. PDB sama dengan C tambah I ditambah G ditambah dalam kurung X kurang M. C. Consumption, pengeluaran rumah tangga. I. Investasi swasta. G. Government, pengeluaran pemerintah. X. M. Net export, ekspor dikurangi impor. PDB Indonesia 2023 1,37 triliun, peningkatan peringkat 16 dunia. Selanjutnya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, kurang dari 10 tahun, dapat dikendalikan normal, sedang 10-30% per tahun, perlu kebijakan ketat berat 3-100% per tahun, mengganggu perekonomian, hiperinflasi, lebih dari 100% per tahun, krisis ekonomi serius, inflasi Indonesia Desember 2023 2,61%. Kendali dalam target BI 2-4%. Selanjutnya, pengangguran 5,32%. Tingkat pengangguran terbuka TPT di Indonesia 2023, sumber BPS. Friksional, pengangguran sementara akibat perpindahan pekerjaan struktural, perubahan struktur ekonomi hingga skill tidak sesuai. Musiman terjadi pada sektor tertentu di waktu tertentu. Siklikal, karena penurunan aktivitas ekonomi, resesi. Selanjutnya, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dan transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu. Neraca transaksi
ekspor dan impor barang, jasa, pariwisata, transportasi, pendapatan primer dan sekunder, neraca modal dan finansial, investasi langsung FDI, investasi portofolio investasi lainnya, dan cadangan investasi. Cadangan devisa Indonesia 2023 146 miliar US dollar. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal, pelaksanaan Kementerian Keuangan, instrumen pajak, tax policy, belanja pemerintah, G, APBN, anggaran negara, tujuan stabilisasi ekonomi, distribusi pendapatan, alokasi sumber daya, kebijakan moneter, pelaksanaan Bank Indonesia, BI, instrumen suku bunga BI rate, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum GWM. Tujuannya menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan, menjaga nilai tukar rupiah. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan PDB real Indonesia persen per tahun. Tahun 2020, dampak pandemi COVID-19, kontraksi min 2,07%, pemulihan kuat dimulai 2021. Tahunan pertumbuhan PDB persen 2019 5,2, 2020 min 2,0,7, 2021 3,69, 2022 5,31, 2023 5,05. Selanjutnya, indikator makro Indonesia terkini 0,5 pertumbuhan PDB tahun 2023, 2,61%, inflasi Desember 2023, YOY target BI 2-4%, 6,00% BI rate per Desember 2023, 5,32%, pengangguran PTP 2023 PBS 146 miliar, cadangan devisa per Desember 2023 kurang lebih 15.600, kurs IDR Desember 2023. Selanjutnya, hubungan antar indikator makro, PDB, pengangguran, hukum oknum, pertumbuhan ekonomi mengurangi pengangguran, jumlah uang terkendali, inflasi, teori kuantitas uang, MV sama dengan PT. Suku bunga BI, investasi dan konsumsi, kebijakan moneter kontraktif menekan permintaan. Ekspor impor PDB, net ekspor positif mendongkrak output nasional. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, data ekonomi makro adalah cerminan kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Yang kedua, PDB, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran adalah indikator utama yang saling berkaitan. Yang ketiga, kebijakan fiskal Kemenko dan moneter Bank Indonesia digunakan untuk menstabilkan ekonomi. Yang keempat, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,05% pada tahun 2023 dengan inflasi terkendali di 2,61%. Yang kelima ada
Pemahaman data makro sangat penting untuk mengambil keputusan bisnis dan kebijakan publik. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Thank you for watching. See you, bye bye.